Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di saluran kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan menggali topik ulama yang bela penguasa zolim demi harta dunia. Cerita ini mengambil latar belakang dari kisah Bani Israel yang terdapat dalam Qososul Al-Quran, kisah-kisah Al-Quran, dari ayat-ayat tertentu dalam surah Al-A'raf ayat 175-177. Nabi Muhammad sendiri mengizinkan kita untuk mengkisahkan kisah-kisah Bani Israel ini dan tidak mengapa. Al-Hadis. Balam bin Baura, seorang ulama dari kalangan Bani Israel yang hidup pada zaman Nabi Musa alaihi salam, dianugerahi pengetahuan luas, termasuk pengenalan terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia, Asmaul Husna, serta berbagai kelebihan lainnya, sehingga doanya selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Dalail Khairat karya Imam Al-Jazuli juga dijelaskan bahwa para nabi yang menggunakan asma Allah ini selalu memiliki doa-doa mereka diijabahi. Ketika Nabi Musa alaihi salam dan rombongannya melakukan perjalanan dari Mesir, mereka singgah di tanah Bani Kanan, tempat di mana Balam tinggal. Melihat kedatangan Nabi Musa alaihi salam bersama para orang saleh lainnya, penguasa dan beberapa pemuka suku merasa terancam kedudukan mereka. Ini adalah reaksi umum di wilayah manapun ketika ada ancaman dari para pendatang, terutama jika mereka dianggap baik, maka orang-orang yang merasa terancam akan memberikan perlawanan. Pada saat itu, suku Kananiun dipimpin oleh penguasa-penguasa yang sombong dan zalim, yang sering melakukan tindakan sewenang-wenang. Dengan kedatangan sosok baik seperti Nabi Musa, eksistensi mereka tentu terganggu, terutama karena misi kenabian melibatkan pembersihan tauhid dan perlindungan terhadap keadilan serta hak asasi manusia. Karena mereka tahu bahwa Balam adalah seorang ulama mereka, akhirnya mereka mendatangi Balam dan meminta dia untuk mendoakan agar Nabi Musa dan pengikutnya binasa. Mereka mendekati Balam dengan alasan bahwa mereka khawatir akan diusir oleh Nabi Musa. Mereka berkata, "Wahai Balam, Musa bin Imran telah hadir di tengah Bani Israel. Kami khawatir mereka akan mengusir kami. Kami adalah kaummu, dan engkau adalah orang yang memiliki doa yang diijabahi. Keluarlah dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mendatangkan keburukan kepada mereka." Awalnya, Balam menolak. Dia menyadari bahwa Nabi Musa adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membawa kebenaran. Oleh karena itu, dia tidak mungkin melawan Nabi Musa dan pengikutnya. Namun, terus-menerus diancam dengan imbalan harta dan kedudukan. Akhirnya, melalui istrinya, dia menjadi goyah dan menerima tawaran itu. Ini akhirnya mengakibatkan Balam bergabung dengan penguasa zolim. Sebagai akibatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut semua kemuliaan yang diberikan padanya. Salah satu strategi Balam dalam mempengaruhi Bani Israel yang dipimpin oleh Nabi Musa adalah dengan mengirim wanita-wanita cantik dari kaumnya untuk menggoda mereka yang sedang dalam perjalanan melarikan diri. Akibatnya, di tengah kelaparan dan kehausan, mereka tergoda untuk berzina, yang pada akhirnya menyebabkan celaka dan wabah di kalangan Bani Israel. Setelah Nabi Musa mengetahui bahwa ini adalah akibat dari tipu daya Balam, dia berdoa kepada Allah agar mencabut semua ilmu yang dimiliki Balam. Inilah saat Balam merasakan kerugian karena kehilangan dunia dan akhirat, tetapi dia malah mengikuti hawa nafsunya. Dia kemudian naik keledainya menuju Gunung Hasben, di mana dia bisa melihat Nabi Musa dan pengikutnya. Namun, begitu dia melangkah beberapa langkah, keledainya tiba-tiba berhenti dan menolak untuk bergerak. Meskipun Balam sudah bergabung dengan penguasa zolim, dia tetap memukul keledainya yang enggan bergerak. Allah Subhanahu wa Ta'ala memungkinkan keledai itu untuk berjalan sampai di depan Nabi Musa dan Bani Israel. Lalu, Balam mulai berdoa untuk keburukan Nabi Musa dan pengikutnya. Namun, secara ajaib, doanya terbalik dan dia malah berdoa untuk kebaikan Bani Israel. Melihat doa yang aneh ini, kaumnya langsung protes, "Wahai Balam, apakah engkau tahu apa yang engkau lakukan? Engkau hanya mendoakan kebaikan kepada mereka dan keburukan kepada kami?" Balam menjawab, "Ini bukanlah dalam kendali saya. Ini adalah keputusan Allah." Kemudian, lidahnya mulai menjulur sampai ke dadanya, dan dia mengatakan, "Sekarang dunia dan akhirat telah hilang dari saya. Yang tersisa hanyalah tipu daya dan intrik. Maka aku akan merencanakan tipu daya untuk kalian."
Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan berbagai macam bencana dan penyakit menular yang mengakibatkan kematian lebih dari 70.000 orang. Janganlah kita mudah tergoda oleh godaan dunia semu yang pada akhirnya hanya akan menyebabkan kerugian di dunia dan akhirat, seperti yang dialami oleh Balaam. Sampai jumpa di lain waktu, semoga kedamaian dan berkah selalu menyertai Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.